Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali ya Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 5 ayat 37. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Coba dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berkata jujur. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa adanya. Jangan berpura-pura. Jangan istilahnya orang Jawa bilang, ya kasarannya mencela-mencele. Iya bilang tidak bilang iya, besok bilang iya, sekarang bilang tidak, dan bolak-balik seperti itu. Firman Tuhan tegas mengatakan jika iya, katakan iya. Kalau tidak, bilang tidak. Jangan iya tapi bilangnya tidak. Jangan berkata tidak, ternyata iya. Ya, banyak orang-orang yang hidupnya seperti itu, dan itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari belajar konsisten. Kalau iya ya kerjakan. Iya seperti apa yang kita iyakan itu. Sementara kalau itu memang tidak, kita mesti berani menjaga ucapan kita tadi. Kan tidak, ya tidak gitu loh. Artinya semua yang diputuskan, semua yang diucapkan itu adalah kebenaran. Ya sekali lagi, ucapkan kebenaran. Kalau iya katakan iya. Kalau memang kenyataannya tidak, ya bilang tidak. Itu saja sih. Ya, karena apa yang lebih daripada itu, yang lebih itu seperti apa? Ya, sebetulnya iya, tapi tidak. Sepertinya tidak, tapi iya. Berasal dari si jahat. Hati-hati, karena iblis seringkali memanipulasi kebenaran, sehingga yang benar kelihatan, yang salah kelihatan jadi benar. Ya, yang tidak sebetulnya seperti iya seperti tidak itu tadi. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kita nggak perlu bersumpah-sumpah ya, demi Tuhan begini begitu. Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya kan, ya, jangan kamu bersumpah ya, demi langit dan seterusnya. Jangan, nggak perlu. Karena Tuhan ingin kita mengatakan apa adanya. Ya, makanya kalau dalam pelantikan pejabat itu ya saya nggak mendengar kok istilahnya kalau dia beragama Kristen, saya bersumpah, enggak ya, cuma dikatakan saya berjanji gitu kan. Ya, dan kenapa ada demikian? Karena memang kita tidak perlu bersumpah lagi. Tuhan ingin kita mengatakan kebenaran.
Jadi tidak perlu ngomong sumpah-sumpah, artinya setiap ucapan kita walaupun tanpa kata-kata sumpah, ya, tidak harus bilang bersumpah, tapi kita menyuarakan atau memperkatakan kebenaran atau apa adanya. Tuhan ingin itu dari hidup kita, ya. Jangan sampai ada ungkapan bilang gini, pagi dele, sore tempe, besok udah berubah jadi tempe bosok istilahnya. Nanti besok sore jadi apa? Tumpang itu, sayur tumpang. Ya artinya berubah terus. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Tuhan nggak ingin demikian. Mari, jadilah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Mulai dari ucapan kita, dari perkataan kita. Dengan selalu memperkatakan apa adanya. Ya, memang tidak mudah. Makanya ada istilah white lie. Jadi ada istilahnya dusta putih. Ya, bilang ke anak kecil biasanya gitu ya. Ya, dia menceritakan hal yang tidak benar. Sebetulnya nggak perlu demikian. Mari belajar jujur. Karena kejujuran itu semakin mahal di akhir zaman ini. Banyak orang ya mudah berubah perkataannya dari satu waktu ke waktu berikutnya. Dan kadang-kadang susah untuk mengatakan tidak untuk berbuat dosa. Hati-hati ya. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa dan ya terhadap kebenaran. Sekalipun memang selalu ada konsekuensinya dari setiap keputusan kita, dari setiap ucapan kita. Bahkan kita juga katakan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perkatakan itu. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua mulai belajar jujur apa adanya. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Ya, karena sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kita tutupi. Sebetulnya iya kita bilang tidak atau tidak bilang iya. Tuhan tahu sesungguhnya itu apa. Dan ketika kita tidak jujur, maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Hati-hati ya, tidak dapat dipercaya manusia, dampaknya ya orang akan menjauhi kita dan tidak mempercayakan apa-apa. Apalagi tidak dapat dipercaya di hadapan Tuhan karena kita tidak jujur apa adanya itu. Nah, maka sulit bagi hidup kita untuk mendapat perkenanannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya iblis bermain di sana. Itu berasal dari si jahat untuk menjatuhkan akan hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan hari ini untuk kami menjadi orang-orang yang jujur, yang apa adanya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Mulai dari ucapan kami dan terlebih juga dari tindakan kami. Biarlah kami belajar hari ini Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang tidak memutarbalikkan kebenaran. Karena kami tahu iblis sering bermain di ruang abu-abu. Ya dan tidak harus tegas. Mari Tuhan Kau yang menolong setiap kami. Terima kasih. Menyerahkan hari ini Tuhan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.